Hai sobatku mistik mustika dimanapun Anda berada, saya mau cerita seperti yang kalian tahu, saya kan twin flame healer. Twin flame itu apa? Twin flame itu adalah kembaran jiwamu sendiri. Twin flame itu bukan pasanganmu, bukan. Ya, kalau yang bilang twin flame itu adalah pasanganmu, itu orang itu didatangkan ke dalam kehidupanmu untuk engkau bertemu dengan kembaran jiwamu. Sebenarnya seperti itu. Jadi bukan dia twin flame-nya. Kalian ngikuti ajaran luar sehingga kacau. Ya, kita pakai twin flame Nusantara. Twin flame itu adalah kakang kawah adik-adik-arimu sendiri, kandapatmu sendiri, sejatinya dirimu sendiri, gaibnya dirimu sendiri. Dalam hidup ini kita didatangkan kepada perselingkuhan suami, perselingkuhan istri. Anda berbisnis, ternyata Anda ditikung, atau orang yang menjanjikan mau bayar nggak bayar-bayar, atau itu twin flame ya, atau anak ke ibunya ya, ada siklus yang mungkin antara eh, bapak dengan anak, kemudian mungkin ada kakak gitu ya. Jadi itu siklusnya leluhur yang Anda pakai sebenarnya tuh seperti itu ya. Jadi pada saat Anda dapat cerita tentang yang aneh-aneh ini yang tidak bisa Anda logika, Anda harus ketemu kembar jiwanya Anda. Cari caranya di playlist Twin Flame. Twin Flame proses, cara bertemu kembar jiwa. Satu, bertemu kembar jiwa. Kemudian lihat antara Anda dengan orang-orang yang menyakiti Anda, itu ada tali apa rantainya, Anda putus. Harus diputus. Bayangkan tangan Anda ada gunting atau ada rantai, diputuskan rantainya. Tangan Anda minta cahaya dulu dari Tuhan ya, untuk menetralkan hati. Jadi di hati Anda itu ada luka atau pisau, itu Anda cabut, Anda sembuhkan dulu dengan cahaya di tangan Anda. Kemudian orang-orang yang menyakiti Anda itu zaman dahulu Anda yang menyakiti. Jadi Anda harus sembuhkan dulu ya. Dan kemudian di dalam kehidupan Anda, ini siklusnya bukan kehidupan Anda, tapi kehidupan leluhur yang Anda pakai. Jadi jangan salah, ini siklus yang harus Anda tuntaskan karmanya, leluhur Anda gitu ya. Jadi jangan lagi saling sakit menyakiti. Kalian kalau sudah berpasangan kemudian Anda memutuskan untuk mundur, jangan langsung jadian sama orang. Kenapa? Karena mungkin itu adalah tes kesetiaan kepada Tuhan. Karena perjalanan jiwa adalah tentang Tuhan. Adalah tentang pencapaian level-level yang harus Anda buka pintu-pintunya sampai Anda menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Dan ini pemaksaan. Tidak boleh ada kontrak yang Anda tidak tahu kapan Anda tanda tangani, tapi sudah terstempel di kehidupan Anda yang Anda harus selesaikan. Paham ya? Nah, berkaitan dengan twin flame, saya tahu saya mau dapat tes. Saya tahu, saya udah dikasih tahu. Orang ini datang, ya. Saya disuruh buka Tinder, aplikasi dating site. Saya masuk di Tinder, ketemu sama orang India. Orang India ini datang dari jauh dari India, datang ke tempat saya. Saya ajarin ketemu kembar jiwanya karena dia orang spiritualis juga, spiritualis India, dan saya sudah tahu di belakangnya dia ada siapa. Nah, terus kemudian dia bercerita, dia punya istri, punya anak, dan kemudian dalam kehidupan berseksual mereka itu kurang harmonis sehingga istri menghadirkan orang kedua. Orang kedua ini ternyata pengacau rumah tangganya sehingga anak membenci bapaknya, terus kemudian hidupnya hidupnya dia juga bagaikan dalam neraka. Hidupnya si India ini bagaikan dalam neraka kedatangan orang kedua ini. Nah, saya udah suruh dia putus-putusin karena dia spiritualis tapi belum paham tentang ketemunya kembar jiwa yang kalau di kalau di Jawa itu dibilang kakang kawah adik ari-ari. Udah nggak ada ininya deh, ilmu Nusantara itu udah paling top.
paling top, ilmu Nusantara saya nggak bilang kejawen, karena ilmu Nusantara ini adalah ilmu kumpulan dari berbagai macam suku. Kalau saya bukan kejawen, saya nggak ngerti apa-apa soal spiritualis, saya nggak ngerti apa-apa soal agama, saya bukan orang beragama, saya cuman bangsat bertobat. Bajingan bertobat saya ini, gitu. Jadi saya dipukul, saya pun mengalami narsisis. Saya mengalami, saya sembuh. Saya narsisis. Saya narsis dan saya sembuh dari narsis. Ilmu-ilmu yang saya ajarkan adalah hasil dari kejadian-kejadian yang berlaku di dalam kehidupan saya yang sudah berhasil saya sembuhkan. Sudah berhasil. Kemudian orang India ini datang menceritakan permasalahannya. Dan kemudian kok sama ceritanya dengan saya dan suami saya. Saya sebagai istri kedua yang menjadi neraka. Yang jadi nerakanya. Saya begini. Kalau kita bercerai, kalau kita meninggal, itu belum tentu karmanya itu selesai. Ya, jadi ceritanya nih India ini saya udah ngelihat di belakangnya dia. Terus saya suruh dia ngelihat sendiri di belakangnya dia ada siapa, ada kakeknya. Dan dia lihat di dada saya ada pisau. Berarti terus ada rantai. Berarti kalau rantai itu karma. Dia langsung bisa dengan mata terbuka, dia langsung selesaikan tugas-tugasnya dengan berani gitu loh. Pokoknya tatak gitu loh. Sudah tek gitu loh. Lain kalau sama orang-orang Indonesia yang baru-baru. Nah dia karena mungkin orang spiritualis dan dia nggak mau kelihatan rendah ya di hadapan saya yang cuman perempuan yang bukan spiritualis dan bukan agamais ini gitu loh ya. Jadi dia udah sok keren gitu ya, sok menjadi seorang Brahma gitu kan. Nah, dia bilang dia ke Pura Besakih ya, dia ke Pura Besakih. Aduh, saya cerita begini dada saya sakit. Sebenarnya leluhur saya ini terluka. Kenapa? Karena di belakang dia itu kan India ya. India itu kan ada Raja Udayananya juga kan. Raja Udayana ini berselingkuh dengan Parwati, pembantunya dari Mahendra Datta. Jadi Ibu Mahendra, kalau di Bali, kalau di Indonesia namanya Mahendra Datta. Ratu yang membangun kerajaan secara besar dan tidak pernah diakui karena kehadiran orang ketiga. Sakitnya bukan main ibu ini. Sakitnya bukan main. Penuh dendam. Ini saya langsung sakit dada saya menceritakan. Kemudian saya di belakang saya cuman ada perempuan yang terluka. Di belakang saya ada yang terluka, yaitu siapa? Istri keduanya. Istri kedua itu adalah istri pertamanya di zaman dahulu. Jadi kalau kita didatangkan orang ketiga ya, kita suami menghadirkan istri pertama dan ada istri kedua, ada orang lainnya. Sebenarnya ya, suami itu ketemu dengan jiwa lamanya, ini adalah pasangan, bukan pasangan sesungguhnya, tapi pasangan pembayaran karma. Kenapa? Karena zaman dahulu si istri pertama ditinggalkan untuk orang ketiga. Sekarang kehidupan ini dibalik si istri pertamanya, rohnya istri pertama itu masuk di orang ketiga sebagai pengacau. Kenapa? Balas dendam. Tadi sudah saya putuskan si istrinya dia dengan anaknya, kemudian anaknya dia menjauhi dia. Jadi karma tidak datang dari perempuan, tapi datang dari anaknya. Tadi saya sudah suruh minta maaf sama anaknya. Ada rantai antara dia dengan anaknya yang sudah dia putuskan. Ada hatinya dia yang terluka, dia sudah sembuhkan. Dia sudah saya suruh minta maaf. Seperti itu perjalanan pembayaran karma. Kalau di belakang kalian ada leluhur, itu bukan petentang memainkan Anda sebagai Raja Udayana, enggak.
Atau Anda sebagai Krishna, enggak. Krishna itu punya masalah. Anda harus atretkan, Anda harus gelontorkan, naikkan. Ya. Dimensi manusia itu dimensi ketiga. Dimensi leluhur itu dimensi kelima. 4 itu kembaran jiwa kita, sowongnya kita, bertuhan-tuhannya itu ada di 4. Apa ya, kayak blank spot yang kita harus nol di hadapan Tuhan itu ada di dimensi 4. Kita harus mundurkan ke 4, kita sucikan dulu leluhur karena zaman dahulu bertengkar terus karena Udayana dan Mahendra Datta meninggal pun secara mengenaskan. Dan Udayana pun meninggalnya dalam kondisi dia merasa bersalah kepada istri pertamanya. Jadi dimundurkan dulu, dinaikkan ke 6. Jadi tugas Anda itu atretkan leluhur Anda, mundurkan di 4, disowongkan dulu, dibersihkan dulu energi leluhur, dicabut-cabutin pisau-pisaunya, baru dengan energi doa. Anda hanya perlu berdoa. Anda menaikkan leluhur ke 6, bersama-sama dengan leluhur naik ke 6. Kalau Anda mengulang siklus, ya, India ini datang kepada saya dari Tinder yang disuruh oleh leluhur. Jadi dia dipanggil sama leluhur dari Tinder yang saya buka. Khusus untuk memanggil leluhur-leluhur karena ada leluhur-leluhur yang ingin ini sudah nyebrang ke India. Dari Bali ke India, portalnya sudah buka melalui orang India ini tanggal 9 dia datang. Tanggal 9 dia datang di Bali. Baru hari ini dia datang ke rumah saya. Nah, tadi sudah penyelesaian siklus. Sudah dia putus-putuskan, sudah dia minta maaf ke anaknya, sudah dia minta maaf ke istri pertama, sudah minta maaf ke istri kedua, segala luka-luka hatinya dia pun sudah sembuh. Dia sudah minta maaf sama leluhur saya di belakang saya, yang dimana adalah Ibu Vasavadatta, yang mana Ibu Vasavadatta adalah ibunya Raja Airlangga, dimana adalah istrinya dari Raja Udayana. Nah, saya nggak ngikutin ceritanya yang di Nusantara daripada saya salah ngomong. Saya ngikutin ceritanya yang di India aja, ya. Jadi pada saat Ibu Vasavadatta ini tersingkirkan dari kerajaannya bersama Raja Udayana, anaknya dan istri pertamanya ini terpencar. Mereka membangun kerajaan sendiri, mereka hidup sendiri-sendiri. Kemudian Ibu Vasavadatta menjadi leluhur yang memakai kekuatan deity. Deity itu raksasa perempuan. Berubah bentuk karena dia mengamalkan ilmu tantra Bhairawa Kiri. Saya bukan dari Indonesia, saya dari India. Anda tidak perlu mendengarkan dan Anda tidak perlu mengkoreksi karena saya tidak berbicara dari Nusantara. Karena cerita dari Nusantara banyak berbeda. Jadi saya tidak mau membantah kalau saya membicarakan hal-hal yang berbau dengan sejarah Indonesia, itu banyak bohongnya, lontar-lontar banyak bohongnya. Nah, Ibu Vasavadatta ini, Mahendra Datta ini, kemudian kalau di Bali namanya Lea, kalau di India namanya deity, raksasi putih, raksasi pemakan, pokoknya ganas gitu, ya. Kemudian Ibu Vasavadatta ini punya anak yang akhirnya menjatuhkan bapaknya sendiri. Ini pengaruh ke anak. Jadi suami istri kedua yaitu si Parwati yang kemudian ngilmu juga untuk melancarkan aksinya. Ibu ini ngilmu juga. Kalau di India namanya Kali. Bapak India ini tinggalnya di kota Kali. Kok bisa kebenaran? Nggak ada yang kebenaran. Semua dalam hidup ini adalah siklusnya leluhur. Yang saya ajarkan adalah kita memakai siklusnya kita sendiri.
Karena kegagalan-kegagalan yang diulang-ulang terus di dalam kehidupan kita itu punya leluhur, bukan punya kita. Kita minta sama Tuhan kontrak baru setelah kita membersihkan diri, ketemu kembar jiwanya, menyelesaikan urusan yang belum selesai di antara leluhur, membayar karmanya leluhur, tenang dengan energi Anda sendiri yang sudah berubah. Karena orang-orang yang sudah ketemu kembar jiwanya itu mereka akan langsung berubah. Lebih paham. Jadi awaken itu adalah Anda kalau sudah ketemu kembar jiwanya. Kalau Anda belum ketemu kembar jiwanya, belum awaken, belum kesadar, belum. Awaken itu kesadaran bahwa Anda menyadari diri Anda sendiri. Anda sadar, Anda bisa lihat diri Anda sendiri. Anda bisa mencabut luka-luka hati di dada Anda. Bisa membersihkan. Bisa merawat, bisa memeluk, bisa minta maaf. Harus minta maaf sama diri sendiri. Itu yang namanya awaken itu. Sadar. Nah, saya lanjut ya. India ini kemudian dia tinggal di Kali. Udah saya sebut ya. Sudah saya bilang Bapak India kamu harus menyelesaikan pembayaran karma selama 3 sampai 5 bulan dengan cara berderma cahaya. Saya ajarin, kamu bawa keranjang, keranjangnya isi dengan berlian, berliannya naikkan ke langit. Isi dengan cahaya Tuhan, dia bisa melihat, dia bisa, wah, surprise dia. Kok saya bisa gitu. Jadi dia spiritualis tapi tidak pernah sampai ketemu kembar jiwanya seperti ini. Belum pernah ketemu gaibnya dia sendiri seperti ini. Kemudian saya ajarin berderma cahaya. Ambil satu berlian, disuapin ke musuh-musuhmu. Itu caranya berderma cahaya. Kemudian keranjang di tanganmu ini jadikan 2. Taruh di tempat-tempat wingit keramat, kuburan, tempat keramat, pohon-pohon besar yang banyak katanya ada kerajaan jin. Kasih berlian. Ini untuk semua leluhur di sini. Jangan ganggu. Nih, saya sempurnakan kematianmu. Kemudian berikan doa. Yang Muslim mungkin bisa kirim Al-Fatihah, yang Kristen, Hindu, Buddha mungkin bisa apa doanya akan ada sendiri. Pokoknya kasih doa sama berlian. Itu cara Anda berderma cahaya tuh seperti itu. Bukan dengan kirim-kirim uang. Kalau kirim-kirim uang itu 3 dimensimu. Yang Anda harus selesaikan ini 5 dimensi. Gaibnya leluhur. Gaibnya leluhur di 5 dimensi. Anda berderma berlian. Cahaya Tuhan. Kan kayak seperti macam cahaya Tuhan itu Anda kasih masuk dalam kapsul gitu loh. Jadi Anda suapin itu. Anda sempurnakan kematiannya para leluhur-leluhur. Anda sembuhkan luka-luka hatinya. Itu cara Anda. Nah, kemudian saya lanjut lagi. Saya udah bilang kita ketemu nanti akan ada penyatuan, dia bilang gitu. Ya, saya setuju. Penyatuan secara 5 dimensi. Ya, saya setuju. Saya sudah punya suami, saya tidak akan selingkuh. Saya di Tinder, saya sudah bilang, saya di aplikasi cuman disuruh leluhur untuk mencari yang perlu dicari, yang ketarik untuk bertemu dengan saya gitu. Karena kan saya ada energi menarik untuk leluhur-leluhur yang passing by, yang lewat-lewat gitu loh. Karena ini leluhur Nusantara ingin membuka portalnya dengan dunia. Gitu. Jadi India pertama dibuka dulu India. Kok dia bilang gini? Udah nih ya, udah selesai acara memutuskan kutuk dan karmanya. Terus dia bilang minta bobo. Dia bilang boleh nggak kalau bahasanya, bahasa yang alusan tuh bahasa halusnya berintimasi ya gitu loh. Berintimasi dengan kamu mau nggak? Kan kamu istri saya zaman dahulu. Kalau saya sedang mencari istri nomor 3. Saya bilang, kamu 3 sampai 5 bulan harus bayar karma. Kalau bayar karma nggak boleh selingkuh. Saya udah suami orang. Saya nggak bisa ditidurin lelaki lain. Kalau saya ditidurin, saya tidur dengan lelaki lain, itu saya selingkuh.
dosanya double. Seharusnya leluhur ini sudah saya selesaikan karmanya, kok saya nambahin karma. Terus kemudian dia berubah. Dia apa, chanting itu apa, kayak bermeditasi yang dengan suara itu loh, gitu ya. Dia bermeditasi yang dengan suara, terus saya minta tangan kamu gitu. Oh, perang gaib. Perang gaib saya sama dia. Jadi saya mau ditaklukkan untuk ditiduri lah ibarat kata gitu. Tapi kan saya udah bilang, nggak bisa. Karena yang saya lihat kamu nggak ngelihat. Di belakang kamu itu udah banyak rombongannya, pasukannya Ibu Vasavadata yang marah sama Raja Udayana. Nunggu pembayaran karmanya Raja Udayana. Kok kamu? Kok kamu begitu? Tarung gaib. Wah, saya begini, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa, orang ini kok energinya nyedot ini gitu. Langsung saya kunci diri saya gitu. Jadi kalian kalau tutup diri kalian, kan saya sudah sering ya ajarkan. Bayangkan diri kalian itu berada di dalam lingkaran cahaya Tuhan yang Anda buat dari tangan Anda yang bercahaya. Bayangkan Anda tuh diam, itu ngefek banget. Ngefek banget karena yang dia sedot sinar Tuhan. Saya tahu dia nyedotin saya. Saya tahu dia mau masuk gitu ya dengan ilmu-ilmunya dia untuk menaklukkan gitu ya, untuk bisa tidur dengan saya. Saya tahu. Tuhan, iki wong iki apa? Oh. Dikongkon bayar karma kok. Nambah karma. Jadi itu estafet. Tahu? Itu leluhurnya dia mau estafet karma. Kalau kalian, istri, suami, yang ketemu dengan orang ketiganya, pastikan tidak bentrok energi. Kenapa? Karena dia datang kepada Anda hanya harus memaafkan dia. Kenapa? Seperti saya, leluhur saya ditendang dari kerajaan gara-gara dia menghadirkan gundik. Bukan selir, gundik. Kemudian mau terulang lagi ke saya. Itu dia seperti memberikan, dia harus 3-5 bulan membayar karmanya. Dia mau saya ngulang siklus. Estafet, ayo kamu tidur sama saya. Kalau kamu saya tiduri, estafet. Karmanya pindah di saya. Paham? Untuk tidak berdosa pada saat Anda pembayaran karma. Pada saat Anda sudah beristri dan sudah bersuami, tongkat karmanya pindah ke kamu. Jadi Anda yang dihadirkan oleh, lihat di belakang Anda itu ceritanya bagaimana. Karena mereka leluhur-leluhur yang berada di belakang kembar jiwa bisa ditanyain, apa yang terjadi dalam hidup saya? Karma apa yang harus saya bayar? Zaman dahulu leluhur iki ngapain? Kok saya kebagian jatah bayar karmamu? Saya sudah bersuami, tidur sama dia. Dia lagi bayar karma. Ya estafet dong, karmanya pindah ke saya, dia bebas. Paham? Untuk tidak berdosa di tengah pembayaran karma. Karmamu atau karma orang lain, Anda jangan ikut campur. Mundur. Saya bilang, kalau kita mau tidur, tunggu saya selesai dengan suami saya, tunggu kamu selesai 3-5 bulan dengan karmamu sendiri. Oke, saya selesaikan 5 bulan, saya akan menikahimu, katanya dia gitu. Kita lihat, nanti kamu kalau sudah saya selesai bayar karma, akhirnya dia kalah. Akhirnya setelah dia nyedot energi saya. Lah energi saya penuh dengan cahaya. Ya dia kalah lah. Ya dia kalah. Siapa yang bisa mengalahkan Tuhan? Siapa yang bisa mengalahkan sinar Tuhan? Kan saya berada di dalam lingkaran. Kan saya nggak bisa apa-apa.
Yang melindungi saya adalah cahaya Tuhan. Paham? Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak sanggup apa-apa untuk mengalahkan ilmunya orang-orang yang canggih-canggih, yang sakti-sakti. Saya bukan tandingan kalian. Saya nggak bisa apa-apa. Tapi untuk memposisikan diri saya sebagai seorang istri yang sudah bersuami, yang suaminya main gila, jangan sampai tongkat estafet karmanya pindah ke kamu. Ini saya tujukan untuk Anda yang punya masalah dengan saya. Jangan sampai tongkat estafet karma pindah ke kamu. Paham? Manik di sini dari Mistik Mustika. Sharing saya sudah selesai. Semoga bisa membantu Anda menentukan sikap kalau ada orang baru datang. Sampai jumpa. Rahayu.